Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Nabil Alodia, NIM G002419 dari kelompok A5. Di sini saya akan menjelaskan laporan tentang anatomi atau sebuah kasus tentang anatomi, yaitu next. Nah, kasus yang pertama itu, Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek. Pas mereka nongkrong, teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif, bagaimana cara biar suspek maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang perut jadi kotak-kotak. Nah, di sini A jelaskan tentang pembagian lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. B jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. C jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Nah, yang pertama anterior. Nah, anterior itu kan ada dibagi menjadi superior sama inferiornya atau atas bagian bawahnya. Nah, bagian atas itu ada bagian bawah cavum thoracis. Nah, bagian bawahnya itu ada musculus obliquus internus abdominis, musculus obliquus internus, musculus transversus abdominis, dan musculus rectus abdominis beserta fascianya. Nah, di sini anteriornya itu dapat dilihat ini gambarnya. Lalu di sini ini kita next saja fascia spatialis ada di lebih jelasnya. Nah, ini bagian anteriornya itu eh, di bagian kulit. Nah, kulit itu kan bagian luar ya, jadi dia tuh di sini letaknya. Dan fascia superficialis dia di sini. Fascia superficialis itu dibagi dua, ada fascia Kemper sama fascia scarpa. Nah, ini fascia Kempernya dan fascia scarpanya itu lebih dalam lagi. Lalu ada fascia profunda. Nah, dia di sini. Fascia profunda itu dia merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di sebelah dalam fascia scarpa. Nah, masing-masing fascia profunda ini terdiri dari lamina superficialis, lamina intermedia, dan lamina profunda ini. Dia terletak di. Lalu ada musculi ad aponeurosis, yaitu pertama musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, musculus pyramidalis abdominis. Lalu ada fascia transversalis. Nah, fascia transversalis itu dia merupakan lapis yang berkelanjutan fascia profundus yang memagari cavitas abdominalis dan melanjut ke dalam cavitas pelvis. Nah, fascia transversalis ini nanti dia akan menyatu dengan fascia yang menutupi otot-otot pada regio di atas tulang pelvis dan cavitas pelvis yang disebut fascia parietal pelvis. Ya, nih. Lalu ini lalu ada fascia extraperitonealis ini bagian ini. Lalu ada eh peritoneum parietal ini. Lalu nah ini lebih jelasnya fascia tentang fascia superficialis. Nah, kan fascia Kemper ini dia ketebalan bervariasi dan merupakan situs utama penyimpanan lemak. Nah, kalau sedangkan Persia scarpa, dia itu lapisan membranosa tipis dengan berisi sedikit atau dia nggak ada lemaknya. Nah, ini. Nah, kan Kemper dia di sini, ada lemaknya dia di sini. Dan ini fascia transversalis tadi, ini extracornealisnya, ini dan peritum vertikal. Dan ini muskulus-muskulusnya. Nah, di atas umbilikus kedua lapisan ini, dia tuh bersatu. Kalau dia ke arah superior, berarti fascia superficialis pectoralis. Kalau dia ke arah dorsal, dia fascia superficialis dorsi. Sedangkan di bawah umbilikus kedua lapisan ini dapat dibedakan ya, dibedakan dengan jelas. Nah, lalu ada fascia extraperitonealis. Nah, fascia ini dia memisahkan fascia transversalis dengan peritoneum. Fascia ini berisi jaringan lemak.
Nah, fascia ke arah sisi anterior tubuh disebut sebagai preperitoneale, sedangkan di arah posterior tubuh disebut retroperitoneale. Nah, ini dia peritoneale dan retroperitoneale. Lalu ada peritoneum parietale. Parietale. Nah, peritoneum parietale itu lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Ini. Ini. Lalu ada peritoneum visceral, yaitu lapisan peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ visceral abdominis, baik sebagian permukaan organ maupun seluruh permukaan organ. Nih, jadi yang melapisi, sedangkan dia itu menjadi bagian dinding abdomen. Nah, ini di lapisan dinding abdomen bagian posteriornya itu kurang lebih seperti anterior. Dia ada kulit, ada fascia superficialis dorsi, muskulus yang dibagi menjadi lapisan pertama, ada musculus latissimus dorsi, lapisan kedua, musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, musculus serratus posterior inferior. Nah, lapisan ketiga itu ada multifidus, musculus multifidus, musculus intercostinalis, musculus obliquus internus abdominis, dan lapisan keempat itu musculus quadratus umborum, musculus psoas, musculus transversus abdominis, dan yang keempat ini ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak. Ya, habis itu nomor 5 ada peritoneum parietal. Dan ini gambarnya. Ini antara layar, middle, posterior layar. Ini layar-layarnya. Ini proses vertikal. Nah, lalu ada sistem otot yang di abdomen. Nah, dia tuh terbagi menjadi flat muscle, lalu flat muscle ini dia ada musculus obliquus externus. Nah, musculus obliquus externus ini dia itu lapisan otot terluar pada dinding abdomen. Otot ini berjalan ke arah intermedial, nah, sedangkan apenosisnya yang lebar ini nanti menutupi bagian anterior dinding abdomen sampai garis lengan tubuh. Nah, batas bawah apenosisnya itu musculus obliquus externus abdominis membentuk ligamentum linguale. Linguale ini nanti dia akan membentuk ligamentum linguale ini dextra dan sinistranya. Nah, sedangkan musculus obliquus internus yaitu berada di lebih profunda dari musculus obliquus externus abdominis. Dia lapisan otot kedua dan ketiga lapisan otot flat muscle. Nah, otot ini dia lebih tipis dibandingkan musculus obliquus externus yang tadi, serta berjalan ke arah supermedial. Nah, lalu ada musculus transversus. Nah, musculus transversus ini dia lapisan otot paling profunda dari tiga lapisan fat muscle. Nah, dinamakan transversus karena dia itu serabut-serabutnya itu ototnya berjalan secara transversal. Lalu ada yang vertical muscle atau menuju vagina musculi recti ini, dia muskulnya itu ada rectus abdominis. Musculus rectus abdominis itu dia berjalan secara vertikal pada dinding abdomen anterior. Dia berjumlah sepasang. Otot ini dipisahkan dengan linea alba. Musculus rectus abdominis ini dibagi menjadi tiga segmen, yaitu bagian bagian yang jelas oleh tiga intersectiones tendinae. Nah, ini dia terletak setinggi processus hypodeus, terletak setinggi umbilicus, terletak di antara keduanya. Lalu ada musculus pyramidalis. Pyramidalis itu dia berbentuk triangular dan sangat kecil. Dia memiliki dasar di pubis dan apex yang melekat di superior inea alda serta bersama dengan musculus rectus abdominis. Dia terdapat di dalam vagina musculi recti abdominis. Ini eksternal obliku, muscle. Ini yang 100 di sana. Ini ini rectus abdominis. Nah,
Nah, lalu ada struktur penggantung dari di abdomen, yaitu duplicator peritoneum. Dia terbagi menjadi tiga, yaitu mesentri, omentum, dan ligamentum peritonei. Peritonei. Interviewnya nih dari lateral, ini bagian-bagian. Nah, yang pertama mesenterium. Mesenterium itu dia melekatkan viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Contohnya nih, kolon. Dia jadi masuk kolon. Intestine tenue dia mesenterium. Appendix dia mesoappendix. Nih, dilihat ini. Masuk kontraversumnya dia di sini. Lalu radix. Ini masuk sigmoideum. Lalu omentum. Nah, omentum ini dia membentang dari gaster dan proximal duodenum untuk melekatkan viscera intraperitoneal. Nah, jenisnya itu ada omentum maius. Dia itu seperti tirai yang disusun. Dia disusun oleh 4 ligamentum ya. Ligamentum gastropenica, ligamentum gastropenica, ligamentum gastrocolica, ligamentum splenorenale. Ini. Ini hepa dia dekatnya. Nah, yang terakhir ada bukan. Ini yang omentum minus. Omentum minus itu dia disusun oleh dua ligamentum, yaitu ligamentum hepatoduodenale, ligamentum gastrohepatica. Ini gambarnya omentum. Ini kan omentum minusnya. Kita lihat hepato. Nah, lalu yang terakhir itu ada ligamentum peritoneae. Peritonei. Dia melekatkan antar organ ke organ lain ataupun ke dinding posterior abdomen dan membentuk bagian dari omentum. Liga- Nah, ligamentum itu ada hepar. Hepar ada juga ligamentum falciformi, ligamentum hepatoduodenale, ligamentum gastrohepatica. Kalau yang gaster, dia ligamentum gastrohepatica, ligamentum gastroplenica, ligamentum gastrocolica. Ini sama seperti tadi gambarnya. Ini dari sini gambarnya. Lihat di sini dan di sini. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kasus yang kedua, laporan kedua tentang anatomi. Sebelumnya nama saya Safa Nabil Alubia, NIM G002419 dari kelompok A5. Nah, kasus kedua ini tentang Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun pada suatu kesempatan, Randy ini yang merasa tidak nyaman karena cepat rasa kenyang, padahal baru saja memulai makanannya. Nah, hal ini membuatnya khawatir pada ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelaskan ke Randy tentang traktus digestif superior, mulai dari mulut sampai lambung, serta gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan dan rakus di all you can eat. Nah, yang pertama itu cavitas oris atau mulut. Dia itu dibagi menjadi dua bagian oleh arcus dentalis superior et inferior serta processus alveolis maxilla et mandibulae. Nah, yang pertama itu ada vestibulum oris di sini dan cavitas oris propria. Nah, jika dia membuka keluar keluar melalui lima oris, membuka ke orang paling melalui istimus oripenalis atau istimus faucium setinggi VC2. Nah, batas-batas cavitas oris itu ada atap, palatum durum, dan palatum mol. Dasar diafragma oris dan lidah, lateral corpus adiposum buccae, processus alveolis, mandibulae, et maxillae. Lalu anterior lima oris, posteriornya istimus faucium. Dan ini batas-batas sebatas dari vestibulum oris dan cavitas oris propria. Lihat. Nah, selanjutnya ada palatum. Palatum durum itu dia yang langit-langit keras ya di sini. Dia itu 2/3 anteriornya itu processus palatinus osis maxillaris, 1/3-nya itu lamina horizontalis osis palatini. Nah, sedangkan palatum mol dia itu langit-langit yang lunak.
Ini dia di sini. Nah, dia tuh ada terdapat bagian musculus tensor palatini, levator palatini, musculus palatopharyngeus, musculus ovulae, dan musculus palatoglossus. Nah, ini untuk inervasinya. Itu ada nervus palatinus major cabang nervus maxillaris, ada nervus palatinus minor, ada nervus palatinus cabang dari nervus maxillaris. Ini gambarnya. Nah, ini untuk arterinya itu ada arteri palatina mayor cabang dari arteri maxillaris, ada arteri palatina minor cabang dari arteri palatina descendens, lalu arteri palatina ascendens cabang dari arteri facialis di sepanjang paring, lalu ada ramus palatinus arteri pharyngalis ascendens cabang dari arteri carotis externa. Lalu venanya itu dia ke plexus venosus pterygoideus di fossa temporalis. Ini gambarnya. Nah, lalu ada lingua atau lidah. Nah, lidah itu dia terbagi menjadi body dan root ya. Ini ada apexnya, ada dorsum. Nah, di sulcus terminalis ini dia batas antara corpus dan radix. Di tengah sulcus terminalis ini ada foramen cecum. Lalu foramen cecum ini obliterasi dari ductus tuberosus. Ini gambar dari sukses terminalisnya itu ada terminal sulcus, ada foramen cecumnya dia di sini. Dan ini ada tonjolan-tonjolan papila, remial tonsil, tonsil. Sudah otot dari luar, yaitu ada otot etrinsik, yaitu dia otot yang menggerakkan lidah. Itu ada bagian dari musculus genioglossus, musculus hyoglossus, musculus styloglossus, musculus palatoglossus. Nah, otot intrinsik dan intrinsik ini dia diinervasi oleh nervus hypoglossus, kecuali pada musculus palatoglossus ini dia diinervasi oleh ramus pharyngealis nervus vagus. Dan ini gambarnya. Nah, untuk otot intrinsiknya itu dia oh, sebentar. Dia itu otot intrinsik ini dia untuk fungsi utama itu mengubah bentuk lidah tanpa memindahkannya. Nah, ini ada bagian musculus longitudinalis superior, musculus longitudinalis inferior, musculus inversus linguae, dan musculus verticalis linguae. Nah, ini besar vertikalnya longitudinalnya di sini. Nah, di sini ada sensoriusnya, yaitu 2/3 anterior, yaitu sensasi umum, nervus mandibularis, V3 melalui nervus lingualis. Nah, sensasi khususnya itu atau pengecapan itu nervus facialis V7, V7. Eh, ya, facialis 7 ya. Melalui korda timpani. Lalu 1/3 posteriornya itu sensasi umum dan khusus. Dia itu pengecapan melalui nervus glossopharyngeus 9. Nah, untuk artinya dia itu arteri lingualis, cabang carotis internal, lalu tonsillaris, arteri facialis, lalu ada pharyngeus ascendens. Lalu venanya itu vena lingualis dorsalis, vena profunda lingualis. Nah, di sini dapat dilihat ini pengecapannya, ini untuk sensorisnya. Ini ada vagus 10, ada yang nervus glossopharyngeus 9. Ini untuk arteri dan venanya. Lingualis, ini processus nih. Nah, lalu ada oroparing. Nah, oroparing ini dia dibagi menjadi tiga, yaitu nasoparing dan oroparing. Di sini kita dan laringoparing. Di sini kita akan bahas oroparing. Nah, oroparing itu dia disebut juga mesoparing yang membentang setinggi VC 2-3 atau setinggi palatum mall di bagian kranial hingga margo superior epiglottis di bagian kaudal. Oroparing ini berhubungan dengan kavitas oris yang melalui dengan tadi istimus faucium. Nah, oroparing itu ada di sini. Selanjutnya yaitu esofagus. Esofagus ini dia merupakan sebuah tabung berdinding otot yang dapat kolaps atau menyempit yang lebarnya itu 20, panjangnya 10 inch, ini 20 meter, ini atau 20 cm dan menghubungkan paring dengan gester. Letak esofagus itu dia di posterior trakea atau di belakangnya. Nah, esophagus memiliki tiga pars, yaitu pars cervicalis itu VC6 sampai VTH1, pars thoracalis VTH1 sampai VTH10, pars
mialis itu VTH 11. Nah, di sini terlihat. eh, Lalu ada Angustia esophagus. Itu penyempitan esophagus ya. Ini pertama Angustia superior VC6, yaitu penyempitan atas Constrictio barangnya esophagealis. Dia 14 sampai 16 cm dari deretan di atas merupakan pintu masuk esophagus dari pars cervicalis. Lalu Angustia media VTH 4 atau 5 ini media penyempitan tengah Constrictio partis torticae. 225 sampai 27 cm setelah deretan dentes esophagus yang berjalan di sebelah kanan arcus aortae. Nah, lalu ada angustia inferior, yaitu VTH 10. Dia inferior penyempitan bawah dari tau constrico brenica 36 sampai 30 cm setelah deretan dentes penyempitan saat melalui diafragma awal dari pars abdominalis. Nah, ini penyempitannya itu. Ini dari Pranus sebagai konsepnya ini Suratika ini ada di Pak nah dia Pak Manalis. Nah, lalu ada neurovaskularisasinya yaitu arterinya itu 1/3 superiornya itu sama sebagai arteri tiroidea inferior 1/3 media itu aorta descendens thoracica. Lalu 1/3 inferiornya itu ada gastricus sinistra. Ini yang superiornya, ini yang media, dan ini yang untuk inferiornya. Next. Lalu yang untuk venanya itu dia 1/3 sebenarnya itu vena tiroidea inferior, 1/3 medianya azygos, vena azygos, 1/3 inferiornya itu gastrica sinistra. Lalu plexus esophagealis itu parasimpatisnya itu dia nervus vagus, simpatisnya itu truncus sympathicus, nervus splenincus majus. Nah ini azygosnya bagian inferior, media, superior. Nah, untuk gaster, gaster itu organ tractus digestivus superior yang terletak di interperitoneal di perut atas. Nah, pada anatomi dia itu superficial. Gaster menempati regio epigastrika. Epigastrika tergantung pada isi fase pernapasan dan posisi tubuh seseorang. Dalam terisi penuh, gaster ini bisa menampung makanan hingga sebanyak 2 sampai 3 liter. Nah, ini bentuk dari gaster. Nah, gaster itu dia terdapat 4 bagian, yaitu fundus gastricum, pars cardiaca, corpus gastricum, bagian ini, lalu pylorica. Ini fundus, ini pylorica. Nah, gastroesophageal sphincter tuh dia tuh yang di bagian atas ini. Lalu ada sphincter pylori, dia tuh yang di sini di bawah. Lalu ada curvatura gastrium mayor, ya kan yang di sini ya yang besar. Nah, itu nanti melekat ke omentum maius. Nah, kalau curvatura gastrica minor, dia tuh yang di sini. Nah, dia nanti melekat sama omentum minus. Dan ada orificium cardiacum setinggi VTH 11, orificium pyloricum setinggi FL1. Nah, ini untuk omentumnya. Yang pertama, omentum minus, yaitu ada ligamentum hepatoduodenale yang berisi vena porta hepatis, arteria hepatica propria, ductus coeductus, plexus hepaticus, dan ligamentum gastrohepaticum. Ini hepatikum ligamentumnya ya di sini. Lalu untuk omentum maius. Nah, omentum maius ini ada beberapa ligamentum juga, ligamentum gastrocolica, ligamentum gastriprenica, ligamentum gastrolineale, ligamentum splenorenale. Dan ini gambarnya. Nah, untuk arteri cabang dari gaster ini, dia itu cabang dari truncus coeliacus. Nah, yang pertama itu ada arteri gastrica sinistra, ada arteri gastrica dextra, ada arteri gastrica brevis, ada arteri gastromentalis sinistra, ada arteri gastromentalis dextra. Nah, ini gambarnya. Lalu ada vena. Nah, venanya itu gastrica dextra sinistra bermuara langsung ke vena porta hepatis. Lalu ada vena gastrica brevis dan vena
gastromentalis sinistra yang bermuara ke vena linearis. Lalu ada vena gastromentalis lexa bermuara ke dalam vena mesenterica superior. Lalu ada parasimpatisnya itu dia nervus vagus, lalu simpatisnya itu nervus splenicus mayor. Nah, ini sudah lihat gambarnya. Nah, kan eh, di gasar ini kan kalau saat makanan masuk, nanti itu kan mencegah asam ya. Ini mana tuh reflux gastroesophageal sphincternya. Nah, di sini ada sphincter gastroesophageal. Gastro, nah, dia ini otot yang berbentuk cincin yang bertugas mengatur proses buka tutupnya pintu yang saluran kerongkongan yang menghubungkan esofagus bawah dengan lambung. Nah, di situ nanti juga ada mekanisme katup di sini. Lalu ada konsentrasi gastrin. Nah, di mana kalau konsentrasi gastrin ini tinggi, dia itu akan menyebabkan meningkatnya tonus sphincter gastroesophageal. Nah, lalu ada ligamentum pre prenoesophageal yang dia itu hingga dapat mencegah terjadinya reflux yang menyebabkan pengaruh pincok. Dia ada menyebabkan pengaruh pincok, katup pincok. Di lambung ini kan ada mekanika lambung ya. Nah, yang pertama itu ada gerakan peristaltik sama gerakan enterogastik. Nah, gerakan peristaltik ini ketika makanan masuk kan perut mengembang. Nah, itu reseptor peregangan tuh mengaktifkan refleks enterik yang mendorong gerakan peristaltik. Nah, sebagian besar makanan tuh tidak keluar dari lambung sehingga bergerak maju mundur dalam pergerakan pencernaan yang berputar. Nah, gerakan ini tuh disebut gerakan retropulsif atau gerakan yang membalik. Nah, sedangkan gerakan enterogastrik, dia itu refleks yang dipicu ketika semakin banyak cairan yang masuk, yang meninggalkan di lambung, itu meregangkan reseptor peregangan dan duodenum. Nah, di refleks enterogastrik, gerakan enterogastrik ini, dia menghambat masuknya cairan secara berlebihan ke dalam duodenum. Nah, lalu ada mengurangi erosi sel usus dengan membatasi masuknya asam lambung. Ketika meningkatkan durasi pencernaan CEM sebelum dipindahkan ke usus halus. Jadi gunakan ini. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang kasus yang terakhir, yaitu kasus yang ketiga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safa Nabil Anudia, NIM G002199 dari kelompok A5. Next. Nah, kasus yang ketiga itu kasusnya Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang traktus digestivus inferior. Nah, yang pertama, jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. B. Jelaskan struktur bangunan di kolon. C. Jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Nah, yang pertama itu ada perbedaan jejunum dan ileum. Di sini udah ditampilkan tabel tentang perbedaannya. Yang pertama itu ada letak. Letak jejunum dan ileum itu, kalau jejunum itu di regio umbilicalis. Ileum kanan bawah kavum abdomen pelvis. Warna dari jejunum itu merah gelap, sedangkan ileum itu dia masih pink muda. Diameter dari jejunum 2-4 cm, ileum 2-3 cm. Dinding otot polos dari jejunum itu tebal, ileum tipis. Vaskularisasi dari jejunum itu banyak, ileum itu sedikit. Nafasa rekta dari jejunum itu panjang, ileum pendek. Arkades jejunum dia hanya 1-2 tingkat, sedangkan ileum itu dia lebih kompleks dan bersusun. Lemak mesentri jejunum itu sedikit, ileum itu banyak. Plika sirkularisnya jejunum besar, tinggi, dan rapat. Ileum itu dia sedikit dan jarang, bahkan tidak ada di bagian distalnya. Lakue payerinya itu jejunum hanya beberapa, kalau ileum dia itu banyak.
Nah, di sini saya tampilkan gambar tentang ileum dan jejunum. Nah, di sini dapat dilihat proksimalnya jejunum dan proksimalnya ileum. Lalu ini fasa rektanya jejunum dan ileum. Nah, di sini kan fasa rektanya jejunum dia tuh lebih panjang. Kalau fasa rektanya ileum dia tuh pendek, tapi tuh cabang. Gitu. Ini arkadesnya juga. Ini mesenterinya. Artinya dapat lihat next. Nah, ini struktur bangunan kolon. Nah, kolon itu ada beberapa struktur. Yang pertama itu ada kolon ascendens. Kolon ascendens itu dari sekum sampai ke permukaan inferior lobus hepatis dexter, lalu membelok ke kiri membentuk flexura coli dextra, melanjutkan diri sebagai kolon transversum. Lalu dia tuh dipisahkan dari dinding abdomen antara lateral oleh omentum maius. Vaskularisasi dari kolon itu ileokolika, arteri kolika dextra dari cabang arteri mesenterika superior. Venanya bermuara ke vena mesenterika superior. Inervasinya simpatis splanchnicus minor, parasimpatisnya nervus 10. Nah, ini dapat dilihat kolon ascendens itu dia tuh dari sini sampai sini. Oke, selanjutnya ada kolon transversum. Kolon transversum ini dia berjalan menyilang abdomen mulai dari flexura coli destra sampai flexura coli sinistra. Arterinya 2/3 proksimalnya itu arteri kolika, median cabang arteri mesenterika superior. Lalu 1/3 distalnya itu arteri kolika sinistra, cabang arteri mesenterika inferior. Venanya dia mengikuti arteri yang sesuai dan bermuara ke vena mesenterika superior dan vena mesenterika inferior. Inervasinya simpatisnya 2/3 proksimal itu nervus splanchnicus minor, 1/3 itu nervus planolumbalis, parasimpatisnya 2/3 proksimal nervus 10, 1/3-nya itu nervus planchiki pelvici. Nah, transversum kolon itu dia ada di sini, bagian atas. Nih. Lalu ada kolon descendens. Kolon descendens itu terletak pada kuadran kiri atas dan bawah, berjalan ke bawah dari flexura colis sinistra sampai pinggir pelvis. Vaskularisasi dari kolon ascendens itu dia arteri kolika sinistra et arteri sigmoidae, cabang dari arteri mesenterikas inferior. Lalu venanya dia mengikuti perjalanan arteri bermuara ke vena mesenterika inferior. Untuk inervasi simpatisnya itu nervus splanolumbalis, parasimpatisnya nervus planchiki pelvici. Nah, ini descendens kolon. Yang terakhir ada kolon sigmoideum. Nah, kolon sigmoideum itu dia tuh penggantungnya sama saja di kolon sigmoideum. Dia melanjutkan diri dari rektum. Nah, dia tuh dekat dengan rektum. Vaskularisasinya itu arterinya arteri kolika sinistra dan sigmoidea dari cabang arteri mesenterika inferior. Venanya itu sigmoidea bermuara ke vena mesenterika inferior. Inervasi simpatisnya itu nervus supranolumbalis, parasimpatisnya nervus planchiki pelvici. Nah, ini dia sigmoid kolonnya. Ini dekat dengan rectum kan ya? Iya. Nah, yang ketiga itu kan kita membahas struktur bangunan yang berkaitan dengan pengeluaran feses. Nah, kolon itu dia juga termasuk dengan berkaitan dengan pengeluaran feses. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, ini contohnya kan sebenarnya dia menunjukkan rektum. Jadi saya langsung saja jelaskan ke rektum. Nah, rektum itu sisi luarnya terdapat flexura sacralis dan flexura perinanalis yang berbentuk S jika dilihat dari lateral. Flexura anorektal ini membantu menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot puborectalis, bagian dari elevator ani. Nah, saat defekasi, flexura ini menjadi tegak dan tinja bergerak ke anal kanal. Lalu di sisi dalamnya terdapat lipatan-lipatan atau rugae transversal yang disebut plica transversalis recti atau Houston.
Nah, di bawah lipatan ini, rektum mengalami dilatasi membentuk ampulla rekti yang terletak di atas dan didukung oleh diafragma pelvis dan ligamen anosigeal. Ampulla rekti ini memiliki kemampuan untuk berelaksasi karena fungsinya itu untuk menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarkan saat buang air besar. Nah, hal ini menjadikan ampulla rekti sebagai elemen penting lain yang mempertahankan kondensasi tinja. Nah, ini dilihat ini rektum, yaitu dekat dengan kanalis analis. Nah, dulu di bagian ini ada flexura sacralis dan flexura perinealis ini. Nah, ini. Oke, next. Lalu kanalis analis. Nah, kanalis analis itu dia terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Nah, kanal dibagi menjadi 3 segmen, yaitu zona kolumnaris terdiri dari lipatan longitudinal rectalis atau analis yang dibentuk dari corpus cavernosum. Epitelnya itu kolumnar atau kuboid, jadi bentuknya itu kuboid atau kayak kuboid. Lalu 2 pektin analis, yaitu epitelium squamous kompleks non keratinisasi yang menimbulkan zona putih di mukosa atau di zona albanya. Garis superior pada zona ini disebut linea pectinate. Lalu dia tuh bergerigi mengikuti katup anal. Nah, pada bagian ini terdapat valvula analis. Lalu 3 zona kutanea adalah kulit eksternal dibatasi secara tidak konsisten dengan linea anokutanea. Lalu yang keempat ada zona hemoroidales. Adalah tempat yang memungkinkan terjadi benjolan hemoroid karena penyebaran dari vena hemoroidalis. Internal hemoroid terjadi di atas linea pectinata, sedangkan eksternal hemoroid terjadi di bawah linea pectinata. Nah, ini gambarnya kanalis analis dia itu kan ini kan dekat dengan berakhir di anus. Nah, ini pada permukaan dalam. Nah, kanalis analis itu dia dijumpai satu kolumna rektalis atau analis. Itu merupakan 5 sampai 10 lipatan tunika mukosa longitudinal karena adanya anastomas arteri dan vena cabang dari pars intramuscularis arteri rektalis superior. Yang kedua itu ada valvula analis. Dia merupakan pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap 2 kolumna bagian kaudal. Lalu yang ketiga ada sinus rectalis. Dia merupakan cekungan di antara valvula analis. Nah, hmm, ini kan sinus analis. Ini dia ada lipatan-lipatan. Lalu ada ini valvula analis nih. Dia kan cekungan ya. Nih. Eh, ini lalu ada sinus analis. Ada refraktorani, ada plica transverse recti di sini, plica transverse recti. Ini linea pectinata, nih pektin analis, dia di bawah. Kayaknya bisa dilihat. Lalu next. Nah, ini muskulus-muskulus sphincter yang ada di kanalis analis. Itu ada pertama muskulus sphincter ani internus, otot polos. Muskulus corrugator ani, otot polos juga. Lalu muskulus sphincter ani externus, otot skelet. Lalu muskulus puborectalis, otot skelet. Bagian muskulus levator ani. Nah, ini muskulus corrugator aninya dia di sini. Ini zona kutannya yang tadi di sini dia. Ini pektin alis. Lalu muskulus sphincter externus itu dibagi menjadi 3 pars, yaitu pars profunda, pars superficialis, pars subcutanea. Lalu ini ada muskulus puborectalisnya tadi yang di bagian levator ani. Ini muskulus sphincter ani internus di sini. Lalu kolumna analis zona kolumnaris ini. Kita dapat lihat
Nah, lalu vaskularisasi dari arteri. Vaskularisasi dari arus analis yaitu ada arteri rectalis superior, cabang arteri mesenterica inferior, arteri rectalis media cabang arteri iliaca interna, arteri rectalis inferior cabang dari arteri iliaca interna juga. Nah, ini dapat dilihat ini rectalis medianya, rectalis inferiornya, iliaca interna, rectalis superiornya, mesenterica inferior. Ini pas-pasnya ini iliaca. Next. Venanya itu dia vena yang pertama vena rectalis superior, vena mesenterica inferior ke lalu vena porta. Yang kedua vena rectalis medianya itu dia vena iliaca interna ke vena cava inferior. Lalu yang ketiga vena rectalis inferiornya itu di vena pudendina internal ke vena iliaca internal lalu vena cava inferior. Nah, pada anak-anak Anas ini drainasenya itu vena yang terletak di atas linea pectinata akan bermuara ke vena porta, sedangkan drainase di bawah linea pectinata akan bermuara ke vena cava inferior. Lalu inervasinya itu simpatis, nervus lumbalis. Parasimpatisnya nervus planchiki plus vici. Nah, bagian rektum, bagian kaudalnya itu juga mendapat inervasi dari cabang plexus sacralis yaitu nervus pudendus yang disebut nervus hemorrhoidalis inferior. Ini vena mesenterica inferior, iliaca interna, duodenina internal, rectalis media, rectalis inferior, rectalis superior ada cava inferior dari sini. Lihat. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari penjelasan materi yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.